Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Robert W. di Minute with God, menit-menit bersama Tuhan yang sungguh pada kesempatan kali ini bertepatan dengan sukacita yang luar biasa di seluruh pelosok dunia, di mana banyak umat Kristen, Katolik merayakan kelahiran sebuah peristiwa yang besar, yaitu kelahiran juru selamat manusia, kelahiran juru selamat dunia, Yesus Kristus. Nah, saudara, saya akan membahas mengenai sebuah hal yang berkaitan erat dengan kelahiran Yesus Kristus. Ada sebuah benda yang ikut dalam peristiwa yang besar itu. Dan benda itu sederhana, mungkin tidak pernah dianggap orang, saudara, karena benda itu hanya adanya di luar kehidupan manusia, adanya hanya di kandang, saudara. Dan benda itu adalah palungan. Yes, palungan. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, saudara akan banyak menemui kata-kata palungan pada saat kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, tema pada pagi hari ini saya akan beri judul makna dari palungan. Yes, makna dari palungan. Baik, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas 2 ayat 7. Mungkin saya akan bacakan, saudara. Lukas 2 ayat 7, dia, Maria, melahirkan anak laki-lakinya, anak yang sulung. Dia membungkusnya dengan kain dan membaringkannya di palungan. Yes, membaringkannya di palungan, saudara. Ini, saudara, baru kita temukan kembali kata palungan di dalam Lukas ayat 2 ayat 7 ini, saudara. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai makna dari palungan, kita harus coba dulu mengerti, saudara. Kita cari tahu dulu, apa sih palungan itu? Palungan. Yes, apa sih palungan? Palungan adalah sebuah wadah dengan konstruksi dari besi atau batu atau kayu untuk menampung makanan ternak. Jadi fungsi dari palungan itu adalah untuk menampung makanan ternak, saudara. Karena itulah dia tidak pernah dianggap oleh manusia, karena dia di luar daripada kehidupan manusia umumnya yang ada di dalam rumah. Karena dia letaknya hanya di kandang. Dan kandang itu biasanya ditaruh di sebelah rumah utama dari si pemilik ternak. Sehingga dia tidak pernah dianggap, mungkin tidak pernah diperhitungkan orang, saudara. Karena dia hanya sebuah palungan. Manger, just a manger. Hanya sebuah palungan. Itulah, saudara, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang indah ini. Apa sih makna palungan? Nah, kita kembali lagi kepada tema pada pagi hari. Apa sih makna palungan? Selain sebuah kesederhanaan, makna palungan ada yang memiliki makna yang lebih dalam lagi, saudara. Apa itu? Palungan itu memiliki makna penderitaan dan kehinaan. Yes, penderitaan dan kehinaan, saudara. Kalau kita lihat dalam Markus, kita buka dalam Markus 9 ayat 12. Di situ dikatakan firman Tuhan, jawab Yesus. Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Jadi, saudara, nubuatan kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lahir, nabi-nabi yang ada, saudara, ribuan tahun sebelum Yesus. Bukan hanya kelahirannya saja yang dinubuatkan, tapi justru yang sangat penting adalah penderitaan dan kehinaan yang Yesus alami ketika
Yesus akan menjalankan misi dari Allah Bapa, yaitu menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan kekal. Ini yang paling penting, saudara. Ini yang paling penting. Bukan hanya kesederhanaan kelahiran Yesus, tapi di sana dinubuatkan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan dan kehinaan yang luar biasa. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Palungan berbicara mengenai penderitaan dan kehinaan yang Yesus alami, yang bayi Yesus akan alami ketika dia melakukan tugasnya untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan apa yang Yesus alami? Kita akan bahas lebih detail. Yang pertama tentu penderitaan fisik, saudara. Penderitaan fisik yang Yesus alami pada saat dia mengemban tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia, saudara akan bisa lihat bagaimana penderitaan Yesus alami pada saat Yesus akan disalibkan. Mungkin saudara bisa baca di Alkitab, atau saudara pernah melihat film-film mengenai penderitaan Yesus. Salah satunya adalah Passion of the Christ. Bagaimana di situ Yesus disiksa, didera, dihina, dan sebagainya, saudara. Dan itu pun juga sudah dinubuatkan secara tepat dan persis apa yang Yesus alami, apa yang bayi Yesus akan alami nantinya. Jadi ribuan tahun sebelum Yesus lahir, nabi-nabi itu sudah menubuatkan penderitaan yang akan bayi Yesus alami. Nubuat, saudara. Kalau nubuat itu terjadi, berarti itu benar-benar dari Allah. Bukan dari karangan rekaan manusia. Amin, saudara. Baik, kita kembali lagi dalam penderitaan fisik yang Yesus alami. Dalam Yesaya 52 ayat 14 mengatakan demikian. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saking hebatnya penderitaan yang Yesus alami, orang-orang yang di sana melihat hanya bisa tertegun, tercengang. Ini manusia yang bagaimanakah dosanya sehingga begitu buruk rupanya, disiksa, didera, demikian rupa, saudara. Orang-orang hanya bisa tertegun. Mengapa? Karena tidak lagi seperti manusia. Rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Sehingga orang hanya bisa tertegun dan tercengang. Kalau saudara lihat di dalam Passion of Christ, di situ saudara melihat bagaimana Yesus dicambuk dengan cambuk bermata baja besi, duri besi. Dicambuk punggungnya dan terkoyak bukan hanya kulitnya, tetapi tulang-tulangnya juga terkikis, saudara. Sehingga disitulah mulai kehabisan darah. Bagaimana Yesus kemudian apalagi dimahkotai duri. Bagaimana Yesus apalagi ditusuk lambungnya pada saat disalib. Sehingga orang hanya bisa tertegun, saudara. Di dalam Mazmur 22 ayat 14-18. Di situ saudara nanti bisa baca. Sebagian saya akan bacakan seperti ini, firman Tuhan. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Seperti air aku tercurah, saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ini mengatakan. Karena apa? Karena demikian hebatnya darah itu tercurah, saudara. Sehingga Yesus sebelum disalib, pada saat disalib, ditusuk lambungnya yang keluar hanya air. Karena Yesus sudah kehabisan darah. Tulang-tulangnya seakan-akan terlepas. Nah, tulang-tulangnya seakan terlepas dari sendi-sendinya. Karena dicambuk oleh serdadu Romawi.
sehingga tulang-tulang belikatnya ini mulai terlepas rasanya, terkelupas kulitnya. Sungguh luar biasa sekali penderitaan fisik yang Yesus alami pada saat itu, saudara. Kemudian, apalagi setelah penderitaan fisik? Yang kedua tentu adalah penderitaan rohani. Penderitaan rohani ini. Ini sungguh sangat menyiksa sekali. Itu Yesus alami adalah penderitaan rohani yang bagaimana, saudara, di dalam Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Di situ firman Tuhan mengatakan, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Yesus dalam rupa daging, manusia daging, terpisah oleh Allah Bapanya. Terpisah oleh Allah Bapanya. Itu adalah penderitaan rohani yang luar biasa, saudara. Karena apa? Ketika seorang terpisah dengan Allah, maka orang itu tentu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi itu yang Yesus harus alami. Karena apa? Manusia daging tidak mendapat tempat di hadapan Allah. Saya katakan sekali lagi, manusia daging tidak mendapat tempat di hadapan Allah. Oleh karena itu manusia daging harus disalibkan. Manusia daging itu harus dihancurkan. Sehingga hanya roh ya saudara-saudara yang ada di hadapan Allah. Manusia daging tidak dapat bertahan, tidak dapat manusia daging tidak mendapat tempat perkenanan di hadapan Allah. Itu satu hal, saudara, yang harus kita ketahui. Mengapa kedagingan kita harus disalibkan? Dan mengapa manusia daging kita harus mati? Karena apa? Karena manusia daging tidak mendapat tempat di hadapan Allah. Dan ini adalah sebuah penderitaan yang sungguh luar biasa bagi Yesus. Mengapa? Karena dia terpisah dari Allah. Terpisah. Kalau saudara lihat nanti dalam Alkitab, dan bagaimana ada sebuah kesatuan sebelumnya, firman dan Allah. Dan pada saat firman ini menjadi manusia, dan manusia ini harus mati, manusia daging ini harus mati. Maka disitulah terjadi, saudara, keterpisahan antara manusia daging dengan Allah. Wah, ini adalah sebuah siksaan, penderitaan yang Yesus alami pada saat itu. Jadi dia merasa mengapa Allah meninggalkannya. Mengapa Allah meninggalkannya, saudara? Itu penderitaan rohani yang luar biasa yang Yesus terima. Kemudian apalagi selain penderitaan fisik, penderitaan rohani, hinaan. Pasti hinaan. Palungan berbicara tentang hinaan yang dia terima. Di dalam Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari seorang. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Persis, saudara, dengan palungan. Bagaimana palungan tidak masuk dalam hitungan kita. Kita tidak pernah anggap. Karena barang itu seperti barang yang terhina. Hanya makanan ternak. Itu, saudara-saudara, korelasinya. Ia dihina, menerima hinaan yang luar biasa. Saya mau bertanya kepada saudara. Bagaimana jika seorang bertemu dengan saudara, seorang yang sudah kenal dengan saudara, tapi bertemu dengan saudara, dia memalingkan mukanya atau menutup mukanya, saudara. Apa yang saudara respon pada saat itu? Bagaimana respon saudara pada saat itu? Satu hal yang respon paling cepat, saya berani mengatakan bahwa
saudara merasa terhina. Bukan begitu, saudara? Saudara merasa terhina, bagaimana orang menutup muka, padahal orang itu sudah kenal dengan saudara. Bagaimana saudara merasa terhina, tersinggung perasaan saudara ketika orang itu membuang muka dan menutup mukanya. Karena dia sepertinya tidak menganggap saudara ada. Itulah saudara yang Tuhan Yesus terima. Itu yang Tuhan Yesus terima. Ia dihina, dihindari orang. Karena saking begitu beratnya penderitaan yang dia alami, kesakitan yang luar biasa. Sehingga orang nggak mau lagi memandang dia. Tidak lagi seperti manusia, tadi dikatakan. Rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Sungguh luar biasa. Menggentarkan kesakitan yang Tuhan Yesus terima. Kesakitan, penderitaan, hinaan, dan tidak masuk hitungan yang pasti, saudara. Siapa yang mau memperhitungkan ketika saudara bertemu dengan seorang yang saudara anggap itu adalah orang yang merasa tidak layak saudara anggap. Saudara akan pasti tidak akan memperhitungkan orang tersebut. Nah, itu saudara, Yesus sudah terima hinaan yang luar biasa. Karena itu bila kita saat ini, saudara, pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Kristus, juga menerima hinaan dari dunia ini. Oh, saudara, don't worry, jangan berkecil hati. Karena Yesus sudah menerima hinaan itu lebih dahulu dan lebih luar biasa daripada hinaan yang kita terima saat ini. Jangan berkecil hati, saudara, karena Yesus juga sudah mengalaminya. Amin. Amin. Jangan berkecil hati, karena dunia ini bukanlah tempat kita sesungguhnya. Karena tempat kita sesungguhnya ada bersama Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun kita nanti akan berada, saudara. Jadi jangan berkecil hati ketika saudara mengalami penghinaan dari dunia ini. Haleluya, haleluya. Nah, sebenarnya mengapa sih? Padahal apa, saudara? Yesus itu salah apa? Sepertinya kok mengalami penderitaan, aniaya, hinaan yang luar biasa itu. Mungkin banyak orang akan mengira dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia mengalami hal seperti itu. Dosa apa? Padahal bukan Yesus yang berdosa. Bukan Yesus yang berdosa, saudara. Tapi apa? Justru dosa kita lah yang membuat Yesus mengalami hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita sadari, saudara. Sekali katakan, dosa kita lah yang membuat Yesus mengalami penderitaan, hinaan yang demikian hebat itu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 jelas mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dibuat Allah menjadi dosa. Karena apa? Karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Kita dibenarkan. Karena apa? Karena darah yang Yesus curahkan, itulah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan kedagingan kita, saudara. Daging tidak mendapat tempat karena daging sudah disalibkan oleh Yesus. Sehingga darah Yesuslah yang membenarkan kita ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Begitu, pada saat itulah kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi dia tidak berdosa, saudara. Dia tidak berdosa. Tapi justru dosa kita lah yang membuat Yesus mengalami hal seperti itu. Dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan,
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi Yesus alami demikian hebatnya penderitaan dan hinaan itu oleh karena apa? Pemberontakan dan kejahatan kita. Ya, kita ini adalah manusia-manusia yang suka memberontak, manusia-manusia yang suka cenderung melakukan kejahatan. Dan itulah yang membuat Yesus tertikam di atas kayu salib. Yesus tidak berdosa. Yesus adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Tapi oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan kita, dia tertikam di atas kayu salib, saudara. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita sadari, saudara, dalam kehidupan ini. Amin. Kemudian apa lagi makna yang kedua? Makna yang pertama tadi adalah penderitaan dan kehinaan. Makna yang kedua adalah bahwa palungan ini mengingatkan kebebalan kita akan dosa, saudara. Mengingatkan kebebalan kita akan dosa. Dalam Yesaya 1 ayat 3 mengatakan begini. Yesaya 1 ayat 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Wow, saudara, memang pada saat itu orang-orang Yahudi selalu menganalogikan kehidupan kita itu dengan ternak, karena ternak adalah kehidupan paling dekat, paling akrab yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Kalau lembu aja mengenal pemiliknya, saudara. Keledai mengenal palungan. Jadi keledai itu mengenal dia palungan yang disediakan tuannya. Dia tidak akan melupakan palungan yang tuannya sediakan. Karena apa? Dia memiliki sebuah insting yang tajam bahwa ini adalah palungan, ini adalah makanan, saudara. Palungan yang Tuhan sediakan ini adalah sebuah makanan. Sehingga dia tidak pernah akan melupakan. Dia mengenal sekali. Lah kalau lembu dan keledai saja mengenal siapa tuannya. So, mengapa kita umat manusia kebanyakan justru tidak mengenalinya? Sebuah ironi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah ironi dalam kehidupan kita, saudara, bila kita tidak mengenal siapakah pencipta kita, siapakah Tuhan kita, siapakah Tuhan kita. Dengan cara bagaimana kita tidak mengenal, saudara? Di situ dikatakan orang bebal. Kebebalan kita itu yang membuat kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Ya, mungkin kita ke gereja. Mungkin kita pelayanan. Tetapi kita ciri-ciri kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal Tuannya. Bukankah itu adalah ciri-ciri orang bebal? Di dalam Amsal 26 ayat 11 mengatakan begini, saudara. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang yang bebal mengulangi kebodohannya, saudara. Maka bila kita jatuh terus, jatuh lagi di dalam dosa, di dalam pemberontakan kita, di dalam kejahatan kita, itu adalah masuk dalam kategori ciri-ciri orang yang mengulangi kebodohannya. Dan orang yang mengulangi kebodohannya itu adalah orang yang apa? Orang yang bebal, saudara. Orang yang bebal itu adalah apa? Orang yang tidak mengenal siapa Tuannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah korelasinya. Orang yang bebal, orang yang tidak benar-benar memahami, tidak benar-benar mengenal siapa Tuannya. Jatuh lagi dalam dosa. Memang kita adalah kedagingan, saudara. Kita mudah jatuh. Oleh karena itulah, saudara, kita harus senantiasa mawas diri. Jangan sampai kita jatuh lagi. Ada pepatah, keledai tidak akan jatuh ke lubang sama kedua kalinya.
keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat, memiliki pikiran yang lebih daripada seekor keledai, saudara. Tentunya kita tidak akan tidak akan belajar dari pengalaman sebelumnya, dan seharusnya tidak akan jatuh ke lubang yang sama, dosa yang sama yang kita perbuat, kebodohan yang sama, saudara. Kalau dengan demikian kita akan bisa masuk dalam kategori bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya. Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya, saudara. Haleluya, haleluya. Dan apalagi, saudara, apalagi ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhannya. Orang yang tidak mengenal Tuhannya itu di dalam Yohanes 1 ayat 10-11. Orang yang tidak mengenal Tuhannya, siapakah penciptanya? Itu dalam Yohanes 1 ayat 10-11. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia ini tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sungguh sebuah ironi lagi, saudara. Ketika kita yang diciptakan justru tidak mengenal kepada siapakah pencipta kita. Ini bukankah ini yang kejadian? Sebuah fakta yang ada saat ini, saudara. Sebuah fakta yang menggambarkan betapa dunia ini tidak mengenalnya, betapa banyak milik kepunyaannya juga tidak bisa menerimanya, saudara. Inilah, saudara, ciri-ciri juga orang bebal. Saya katakan ciri-ciri daripada orang bebal. Padahal Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes sudah dijelaskan, ia telah ada di dalam dunia. Jadi siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Iya, Yesus ini telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, saudara. Artinya apa? Artinya jauh sebelum dunia ini, bumi ini diciptakan, Yesus sudah ada. Karena apa? Dunia ini, bumi ini diciptakan olehnya. Jadi Yesus bukan the creation. Banyak, saudara, orang yang menentang hal ini. Bahkan banyak bidat-bidat, banyak sekte-sekte, banyak denominasi-denominasi yang mungkin mengatakan, menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan. Yesus adalah ciptaan. No, saya katakan. Saya berani mengatakan no. He is the creator. Ia adalah pencipta. Bagaimana mungkin logikanya, saudara? Pencipta diciptakan. Adakah pencipta diciptakan? Tidak masuk dalam logika, saudara. Dia adalah pencipta. Jadi sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada dan dunia ini dijadikan olehnya, saudara. Itulah, saudara, kebenaran yang harus kita pahami saat ini. Yesus adalah the creator. Dia adalah pencipta bersama dengan Allahnya, bersama dengan Allah Bapa. Jadi Yesus sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Tapi ironis sekali, dunia tidak mengenalnya. Bahkan ia datang kepada pemilik kepunyaannya. Orang-orang Israel pada saat itu, mungkin saat ini adalah Israel rohani, saudara. Banyak seperti banyak mungkin kita mengenal orang-orang yang Kristen yang masih meragukan, masih menyaksikan ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Tidak mengenal. Karena apa? Mereka adalah orang yang tidak mengenal. Tidak mengenal bahwa kita ini adalah kepunyaannya, bahwa kita ini adalah ciptaannya, saudara. Sungguh luar biasa, mengenaskan sekali. Kalau kita tidak mengenal Yesus sebagai seorang pencipta. Di dalam Yohanes 5:43, Yesus mengatakan begini, aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia.
Aku datang atas nama Bapakku, tetapi kamu tidak menerima aku. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi pada kita semua dan manusia semua saat ini, dunia yang saat ini kita tempati ini? Apa yang terjadi? Yesus datang dalam nama Bapa, tetapi orang tidak menerima dia. Sungguh aneh sekali, saudara. Sungguh ironis sekali. Saya katakan begini, saya datang atas nama seorang raja. Saya datang atas nama seorang raja. Kalau saudara tidak menerima saya, tentu berarti saudara tidak mempercayai raja itu. Bukan demikian, saudara, logikanya? Yesus datang atas nama Bapaknya. Yesus datang diutus oleh Bapaknya untuk apa? Menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia ini. Tapi justru dunia dan kita ini banyak yang tidak menerimanya. Dan lebih parah lagi, saudara, orang yang datang atas namanya sendiri, saat ini faktanya mereka, saudara, malah diterima. Ini kenyataan yang sungguh mengenaskan sekali, saudara. Kalau saudara lihat, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku bahkan sebagai Mesias, mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, si A, si B. Justru itu diterima, diagung-agungkan, dilulukan, saudara. Saya tidak habis pikir. Mereka datang atas namanya sendiri, justru diterima. Mereka datang atas nama manusia. Sedangkan Yesus datang atas nama Allah, Tuhan semesta alam ini. Itu tidak diterima, saudara. Sungguh suatu keadaan yang sangat memprihatinkan sekali. Tapi inilah faktanya. Inilah fakta yang terjadi, saudara. Oleh karena itu, biarlah pada kesempatan Natal ini, kita bisa mengenal, benar-benar mengenal siapa penciptanya. Siapa pencipta kita, saudara. Dia yang lahir di Palungan. Itu adalah Allah. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Agar kita diselamatkan, saudara. Agar kita, dunia ini diselamatkan, saudara. Satu hal yang lebih penting daripada itu, Palungan bukan berbicara tentang kesederhanaan saja, tapi Palungan berbicara tentang apa yang kita butuhkan, saudara. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Keperluan sesungguhnya itu apa, saudara? Satu keperluan sesungguhnya yang diperlukan dunia dan umat manusia saat ini tidak lain adalah keselamatan kekal. Haleluya. Amin, saudara. Palungan berbicara tentang kebutuhan kita semua yang paling mendasar, yang sejati, yang sebenarnya sangat kita perlukan saat ini sebagai manusia daging, yaitu keselamatan kekal. Haleluya, saudara. Itulah yang paling penting, saudara. Jadi Natal bukan hanya berbicara tentang seremoni, perayaannya, ibadahnya, sinterklasnya yang bahkan tidak ada hubungan apa-apa, tukar kadonya, bahkan lagu-lagu syahdunya pada saat Natal. Tapi Natal adalah mengingatkan kita justru pada sebuah palungan di mana bayi Yesus sedang menjalankan misinya, sedang menjalankan misi yang besar dari Allah Bapa kita untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Haleluya, haleluya. Saudara, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Shalom, selamat Natal, selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati.